Alhamdulillah, pada kesempatan ini tema yang akan saya bahas berkaitan dengan asupan gizi pada anak usia dini. Mengapa harus saya ingatkan masalah ini? Karena seringkali banyak terjadi orang tua yang mengabaikan asupan gizi kepada tubuhnya. Ini berdasarkan pengalaman Bunda. Ketika di sekolah, anak-anak membawa makanan. Coba dicek. Mereka yang membawa bekal ke sekolah, sebagian makanan-makanan yang maaf, ya, tidak memberikan pengaruh positif terhadap tubuhnya. Ya. Bahkan makanan-makanan yang cenderung banyak pemanis, yang cenderung lebih senang karena rasanya yang berlebihan manisnya. Ya. Saya dapat rasakan sekali ketika mengecek makanan di tas-tas anak-anak yang berada di taman kanak-kanak. Itu sebagian besar makanan yang asupan gizinya sangat kurang. Selebihnya adalah makanan-makanan ringan yang jauh dari sumber yang mengandung protein, mengandung vitamin. Ya. Akibatnya apa? Akibat anak tidak jelas masukkan gizinya di dalam tubuh, berdasarkan penelitian di Kota Bandung saja terjadi penurunan drastis, badannya tidak mengandung gizi yang baik. Artinya apa? Artinya jelas, banyak anak-anak yang terabaikan dalam masalah makanan. Apalagi zaman sekarang. Ini makanan begitu mudah diperoleh di warung-warung. Makanan yang cenderung sama sekali ya, jauh dari efektivitas kecerdasan anak. Ya. Makanya pernah saya coba, ya, sebagian besar anak-anak yang berada, ini contoh saja, ya, itu makanan yang mengandung sumber energi yang baik bagi tubuhnya, termasuk anak-anak sekarang ini, ketika dikasih nasi dengan sayuran, mereka menolak. Ya. Inginnya makanan-makanan yang ringan, yang diperoleh di warung-warung. Gitu. Boleh-boleh saja, tetapi jangan terlalu berlebihan dan rutin setiap hari. Banyak makanan-makanan yang ada di warung, ini justru yang sungguh sangat memprihatinkan, berdampak pada tubuh anak itu sendiri. Ya. Nah, pengalaman saya ini, setelah saya cek sebagian itu tadi, makanannya Masya Allah, ya, cenderung makanan yang manis, cenderung makanan yang jauh dari nilai gizi yang bermanfaat. Ya. Nah, bahkan ada anak-anak yang tidak mau pagi-pagi itu makan nasi. Jadi senangnya itu makanan-makanan yang berbentuk bundar, ya, kemudian rasanya agak pedas, cenderung itu tadi manisnya berlebihan, ya, otomatis, ya, karena anak kebiasaan makanan-makanan seperti itu, sudah dapat kita duga apa yang terjadi ketika anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya. Ya, ini sangat erat kaitannya antara guru, ya, saya sebagai guru seringkali mengingatkan kepada para bunda, ya, terutama
perhatikan gizi asupan kepada anak usia dini. Ya. Saya selalu menekankan pagi-pagi anak harus diberikan makan nasi, kemudian utamakan sayur, kemudian yang kedua utamakan makan buah-buahan, itu saja. Bukan berarti harus membeli makanan yang harganya mahal, bukan itu. Ya. Tapi yang terpenting adalah mengandung gizi. Nah, contoh sederhana saja makanan yang mengandung gizi bernilai bagus masuk ke dalam tubuh kita, misalnya pisang, ya. Kemudian juga makan makanan buah-buahan, ya, berbagai jenis buah-buahan. Insya Allah anak usia dini itu pada saat sedang proses tumbuhnya, ketika masuk ke dalam tubuhnya buah-buahan, saya yakin dia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Di samping itu pula, otaknya pun akan cerdas. Itu buah-buahan. Jadi jenis buah-buahan, sepanjang buah-buahan, namanya buah-buahan insya Allah, buah-buahan mengandung nilai vitamin yang sangat bagus sekali. Banyak sekali buah-buahan yang harganya tidak terlalu mahal. Ya. Bisa dipetik bahkan kalau di rumah ada tanaman jambu, kemudian ada pohon nangka, kemudian juga ada pohon pisang, ya. Atau di warung-warung juga pun, nah, harga buah-buahan tidak terlalu mahal, relatif ringan. Begitu pula sayur-sayuran ini, Bunda, yang sekarang seringkali terabaikan. Anak lebih cenderung makanan-makanan ya zaman sekarang lah, ya, yang jauh dari nilai gizi yang bermanfaat. Oleh karena itu, ya, ketika anak-anak diberi bekal ke sekolah, ya, berikan oleh Bunda makanan-makanan yang mengandung gizi bermanfaat. Utamakan sayur dan buah-buahan. Sebab kalau sudah datang ke sekolah, ini harus kerjasama antara Bunda dan sekolah. Kalau saya menerapkannya begini, ketika anak-anak diberi makanan, ya, sudah datang ke sekolah, dia tidak suka, beda kalau guru yang mengajarkannya, ya, beda kalau yang mengerti bagaimana kita memberikan respon kepada anak ketika anak tidak suka misalnya makan nasi, tidak suka makan sayuran, tidak suka makan buah. Ini peran guru di sini. Ya. Dan saya pengalaman sekali dalam mengatasi ini, gitu. Ya. Anaknya dipuji oleh saya, wah, anak yang makan sayur-sayuran adalah anak yang hebat, kelak dia akan menjadi anak yang pintar. Itu kan memotivasi anak. Ya. Di samping itu pula, ya, kalau dia makan nasi, saya selalu beri ucapan pujian dan tepuk tangan kepada teman. Tepuk tangan coba teman-teman. Ini Ivan makan nasinya banyak. Nah, coba diberi semangat. Nah, makanya tetap, Bunda, ini harus ada kerjasama antara sekolah dan orang tua ketika berkaitan dengan asupan gizi. Nah, insya Allah anak sebenarnya penurut. Anak sebenarnya mengikuti kalau kita beri layanan yang baik, beri layanan yang tidak menekan, tetapi mengangkat kepada dia semangatnya. Kemudian dia pun merasa dihargai, merasa dimuliakan oleh kita, cenderung dia menurut. Ya. Inilah makanya, Bunda, sama-sama. Bunda pun jangan ketika masukkan sekolah tidak konsultasi, itu salah besar. Salah besar Bunda yang tidak konsultasi dengan gurunya yang mengajar setiap hari, atau langsung berhadapan